Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, sobat Urip sekalian, kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Pesulap merah tidak percaya dengan hal gaib. Apakah benar demikian? Ya, mari kita ikuti sama-sama pembahasan ya sudut pandangnya Urip. Ler ilir tandore wosumilir tak ijo royo tak senggo temanten anya. Ya, sobat Urip sekalian, banyak yang menyangka bahwa pesulap merah ya yang lagi viral saat ini tidak percaya dengan hal-hal gaib, ya kan? Kenapa? Alasannya karena dia suka sekali bongkar-bongkar tentang perdukunan, ya kan? Perdukunan tuh hal gaib tuh. Nah, terus dia bongkar-bongkar tuh. Oh, ini trik sulap aja nih. Ini adalah rekayasa saja. Ini pakai alat, pakai gitu ya. Oh, ini hanya trik gitu ya. Baik. Bagaimana menurut sudut pandang Urip? Ya, jadi kalau sejauh yang Urip tahu ya, menurut pernyataannya sendiri bahwa De Marcel atau pesulap merah itu dia meyakini perkara-perkara gaib, ya. Yang tidak dia yakini adalah dukun-dukun yang show up, ya, show up on the YouTube. Jadi dukun udah main YouTube, bayangkan, ya. Jadi ini sebuah kesesatan yang nyata yang memang harus diberantas, harus diberantas sampai ke akar-akarnya gitu ya. Karena perdukunan ini bisa mencemari akidah ya. Ini masalah berkenaan dengan akidah umat ya. Maka di sini sisi positifnya. Memang dibutuhkan seorang pesulap merah ternyata ya untuk nyamper ini pembodohan masyarakat ya yang marak bahkan lewat media. Dulu kalau kita sering baca koran tuh ada susuk apa segala macam begitu. Ini termasuk ya pembodohan ya. Pembodohan dalam hal akidah ya, pendangkalan akidah. Terus kemudian juga masalah misalnya benda-benda mistik ya, kayak kemarin tuh keris petir gitu ya, atau batu mustika ya. Batu mustika gitu. Di tempat saya ini Ternate Tidore ya, Bacan itu banyak batu mustika ya, batu bacan mahal. Ya. Jadi upaya para dukun itu untuk menjadikan masyarakat itu hatinya condong kepada benda-benda yang bersifat begitu, mengkeramatkan satu benda. Ini problem ya, masalah. Yang kita keramatkan hanya Al-Quran. Al-Quran itu kita sanjung, kita baca, kita teladani, kita renungi, kita tadaburi, kita amalkan isinya. Itu Al-Quran ya. Nah, adapun benda-benda hal seperti itu ya, karena diklaim peninggalan sunan ini ya, wali ini apa segala macam. Ini adalah hal yang serius ya dalam masalah akidah. Begitu. Ini kan tafaul gitu ya. Ngalah berkah gitu. Oke, ngalah berkah itu khilaf ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang mungkin pendapat boleh silahkan. Tapi ketika kita ngalah berkahnya ke siapa kalau itu adalah mustika begitu? Ya, mending datang ke kiai, datang ke syekh, datang ke ulama, minta doanya, ya. Gitu. Atau ya sebagian orang memperbolehkan, sebagian ulama ya memperbolehkan untuk mendoakan orang soleh dan kemudian minta didoakan balik gitu ya. Ada yang mengatakan boleh. Ya, kalau ngikuti mazhab itu ya silakan aja. Di sini Urip tidak mengajak untuk ini ya, untuk menyalahkan satu soal ini. Jadi itu terserah Anda ya. Nanti kalau Anda terus belajar nanti akan tahu mana yang sebaiknya dipilih untuk lebih amannya gitu ya. Ya. Nah, makanya jangan berhenti dari belajar. Ini kenapa kebodohan masyarakat merajalela ya, banyak perdukunan yang di broadcast lewat YouTube maupun media yang lainnya.
Ini karena masyarakat masih percaya, masih kental dengan klinik ya. Yang mengingat masyarakat kita itu aliran dinamismenya tinggi memang. Gitu ya. Keris yang seharusnya itu menjadi budaya, menjadi senjata atau menjadi perhiasan boleh juga, tidak apa-apa. Ya, karena ada keris yang diukir dengan emas itu, tidak masalah. Ya, dibersihkan setiap malam suro atau apalah ya. Kalau zaman dulu untuk perang memang dibersihkan di malam suro, kan Muharram itu di adat kita juga nggak boleh perang kan, maka dibersihkan tuh untuk persiapan nanti kalau pas selesai Muharram perang bisa dipakai gitu loh ya. Jadi dijamas gitu, ada ramuan-ramuan khusus supaya nggak berkarat, nggak supaya awet nih kerisnya gitu. Itu nggak masalah dari segi itu, segi budaya seperti itu nggak masalah. Tapi ketika diyakini ini ada kiai ini punya penunggu ini ya, Semar apa segala macam gitu, diyakini ini sakti dan ini bisa membawa berkah ini dan sebagainya, itu yang masalah ya, masalah. Jadi keris itu adalah budaya kita dan itu patut dipertahankan ya. Cuman ya, sisi magisnya tadi itu, nah, itu yang tidak perlu dipertahankan ya. Setiap keris boleh dikasih nama, boleh ini nama keris saya misalnya ini Kiai Slamet misalnya, tidak apa-apa, siapa mau salahkan. Pedangnya Nabi juga ada namanya kok gitu ya, pedangnya Ali juga ada namanya kok, pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi ada namanya ya gitu. Jadi memberi nama sebuah senjata boleh, sah-sah saja. Yang tidak boleh itu ketika diyakini bahwa ini keramat dan bisa kalau saya pegang ini tidak terkalahkan gitu. Karena yang membuat kita menang dan tidak kalah itu hanya Allah ya. Gitu. Dan tentunya ada asbabnya. Kita butuh keterampilan menggunakannya dan sebagainya. Itu tetap butuh. Nah, untuk perdukunan itu adalah wilayah gaib, bukan wilayahnya pesulap. Betul. Dari situ ya, quote itu ucapannya Gus ya Samsudin, tidak tahu Gus beneran atau enggak, tapi dia menyatakan diri itu Gus ya. Jadi Gus itu kalau yang saya tahu anaknya Kiai, karena saya itu anak pesantren juga ya. Saya nyantri di Sirajul Thalibin ya. Semoga aja teman-teman dari pondok melihat juga. Ya, saya selesai tahun 2000, bukan selesai sih ya, karena mondok itu sebenarnya nggak ada selesainya. Mau seumur hidup di pondok juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, saya keluar tahun 2006. Ya. Jadi seorang santri itu sangat menghormati gusnya gitu. Nah, ini Gus, dia menyatakan diri Gus, nggak tahu bapaknya mungkin kayak gimana, wallahu a'lam bishawab ya, hanya dia dan Allah yang tahu. Atau mungkin netizen tahu, silakan aja komen di bawah. Ya, yang sudah tahu ini anaknya, silakan saja komen yang sopan tapi ya, yang santun. Nah, quote dari situ benar gitu ya. Itu bukan ranahnya pesulap merah, betul. Akan tetapi ya, dalam eksekusi kegaiban untuk menyikapi hal gaib itu, santet apa misalnya, itu dia pakai trik gitu, dan kentara itu pakai trik ya. Dan bisa dibuktikan oleh pesulap merah sebenarnya bahwa itu adalah trik gitu. Nah, makanya untuk teori-teori tentang hal gaib itu benar sekali. Saya sangat setuju ya untuk masalah gaib ya. Dan sebenarnya kalau kami ya para peruqyah itu untuk hal gaib itu tidak kami detail sampai ada yang mengatakan seorang peruqyah bisa melihat jin. Wah, berarti dalam tubuhnya ada jinnya. Karena normalnya manusia seperti saya, alhamdulillah saya normal ya. Dan maka bersyukur ya para netizen yang normal juga, silakan bertahmid kepada Allah. Kita nggak bisa ngelihat jin ya. Yang bisa ngelihat jin itu adalah satu, para nabi ya, yang mungkin dikasyafkan oleh Allah. Dua, hambanya Allah yang dikehendaki oleh Allah ya. Dan yang ketiga, kalau ada dalam dirinya jin. Jadi dia bisa melihat jin dengan penglihatannya jin. Jadi di matanya itu ada jinnya. Jadi dia bisa melihat sebangsanya gitu. Ya. Atau ada kemungkinan jinnya menampakkan diri, dan itu sangat kecil kemungkinan karena jin itu adalah makhluk yang lembut ya. Makhluk yang lembut. Terus kemudian ketika dia berusaha untuk menampakkan diri, maka itu butuh proses yang sangat kuat ya. Seperti misalnya manusia, kalau mau proses menghilang, itu butuh effort, butuh apa ya? Ya, ada kan orang bisa menghilang, ya mungkin ada ya. Tapi itu tirakat apa segala macam.
Ada nggak? Ada. Ya pakai trik banyak sekarang. Ya, pokoknya kalau ghost on YouTube kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ya, saya bilang kemungkinan besar itu pakai trik. Gitu. Karena biasanya ya dukun-dukun yang asli, yang benar-benar bisa bunuh orang lewat santet apa segala macam itu biasanya nggak mau diekspos. Ya. Kalau diekspos nanti kan bisa dibalikin. Ya. Sangat gampang, itu bisa memakai jejaknya apa segala macam ya. Dalam teknik ruqyah juga ada itu ruqyah dengan jejak apa segala macam gitu. Ya teman, saya nggak bahas itu ya. Jadi dalam klaimnya, jadi Marcel itu percaya, pesulap merah itu percaya dengan hal gaib. Yang tidak dipercaya itu adalah dukun-dukun yang ada di YouTube. Makanya kemarin tuh tantangannya tutup konten gitu yang saya dengar ya. Tutup konten. Kalau beneran itu Mas Samsudin itu enggak pakai trik, maka pesulap merah yang tutup konten. Kalau ternyata kebalikannya, maka Gus Samsudin yang tutup konten gitu. Kenapa? Karena channel tentang horor itu, tentang apa namanya, magic-magican itu gede, penghasilan AdSense-nya gede. Ya, percaya nggak percaya silahkan aja cari di apa itu yang Social Blade ya, cari aja di situ range-nya penghasilan untuk horor tuh bisa sampai puluhan juta gitu AdSense-nya. Jadi karena penghasilannya besar, ya gunakan trik seperti itu. Baik, jadi demikian yang bisa saya sampaikan ya dari sudut pandang urip, bahwa jadi Marcel itu hanya berusaha untuk mengekspos ya dan mengedukasi masyarakat ya lewat konten-kontennya bahwa yang begituan itu adalah trik gitu. Walaupun memang ada yang asli, karena sihir itu nyata, jin itu nyata, itu bagian dari hal yang gaib yang wajib diimani oleh umat Islam. Jadi kalau nggak iman ya berarti cacat keimanannya gitu ya. Nah, selama ini klaim-klaimnya yang saya lihat dari berita dan juga video-videonya Marcel, dia meyakini akan hal-hal gaib. Yang tidak dia yakini adalah dukun-dukun yang menampilkan diri di YouTube. Demikian ya. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.